warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, semangat semuanya. Baik, sahabatku semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, teman-teman, hari ini kita akan coba belajar bersama para guru, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semuanya sudah siap? Siap. Baik, untuk itu silakan dikeluarkan buku-bukunya dan kita persiapan sebelum kita mulai. Adakah di sini yang belum hadir? Ada. Siapa? Kemana? Sakit. Kita doakan semoga teman kita ini diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, silakan kami untuk kedua kelas bisa memimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Baik, dengan berdoa tadi semoga Allah memberikan limpahan berkat rahmatnya dan juga kemudahan kita belajar pada hari ini. Baik, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru ingin tanya nih, ada nggak yang masih ingat pelajaran materi apa yang kita pelajari di pekan yang lalu, yang belakang? Tentang pengertian zina, hukum zina, kategori zina, sama hukuman dari zina. Alhamdulillah. Semuanya masih ingat itu? Masih. Nah, kita kemarin sudah mempelajari tentang pemahaman bagaimana itu adalah definisi dari pergaulan bebas, kemudian zina, hukum perbuatan zina, kategori zina, kemudian juga hukuman bagi orang yang melakukan zina, dan juga yang terakhir tadi yang belum sebagai satu yaitu qazaf, yaitu menuduh, hukuman bagi orang yang menuduh perbuatan Zina. Baik. Dan pekan yang lalu Pak Guru juga ingin sudah menyampaikan bahwasanya untuk bisa siap untuk menghafalkan surat Al-Isra ayat 30. Ayo siapa? Baik. Untuk itu sebelumnya silakan ini Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan coba mempelajari yang pertama, kita akan mempelajari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 berikut dengan hukum bacaan dan tajwid. Kemudian yang kedua yaitu menguraikan kandungan ayat dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yang ketiga, nanti semuanya harus bisa menyimpulkan dampak dari perbuatan zina baik di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, nanti masing-masing harus bisa mempertunjukkan, harus bisa membaca surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Dan yang terakhir, nanti harus bisa mendemonstrasikan hafalan dari hafalan kedua ayat tadi. Berikut nanti kita juga akan mendiskusikan sama-sama. Begitu, silakan teman-teman. Ini bisa membentuk kelompok. Silakan membuat 5 kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 anggotanya. Kami persilakan. Baik, sudah semuanya kelompoknya? Sekarang dipilih ketuanya siapa? Baik teman-teman semuanya, yang Pak Guru bagikan di perkelompok itu adalah LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, di Lembar Kerja Peserta Didik itu nanti ada link yang berkaitan, nanti ada artikel tentang pergaulan bebas remaja, pergaulan bebas remaja yang membunuh moral anak bangsa. Nanti silakan masing-masing. Yang pertama nih, coba silakan dibaca tugasnya nomor 1 apa?
Bagaimana tanggapan Anda terkait berita di bawah ini? Diskusikan dengan kelompok Anda. Kemudian yang kedua yaitu nanti kita akan membuat PPT, ya, presentasi yang menjelaskan tentang pergaulan bebas sesuai dengan berita tersebut. Di samping itu pula nanti silakan dari teman-teman semuanya untuk bisa mencari hukum bacaan tajwid yang dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Untuk itu boleh ditanya nih. Saya tanya nih, jawab. Silakan. Dari judulnya saja, pergaulan bebas remaja membangun moral anak bangsa. Nih. Kenapa pergaulan bebas ini banyak di kalangan remaja? Ada yang tahu? Ya. Karena pengaruh lingkungan sama Nah, ini yang pertama itu adalah karena pengaruh lingkungan. Kemudian berikutnya lagi, kira-kira apa dampak dari pergaulan bebas itu? Nah, karena masing-masing masih belum paham, nanti setelah ini kami persilakan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Dipersilakan nanti kedua kelompok untuk bisa berbagi tugas. Silakan. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, teman-teman, sebelum nanti diselesaikan, ini Pak Guru akan coba tanyakan satu video berkenaan dengan ada yang bertanya tadi. Kira-kira nanti hasil dari zina itu tentunya seperti apa sih? Zina adalah pelampiasan biologis kebutuhan seseorang. Pacaran orang umumnya sebelum menikah, mereka jalan berdua, mereka saling tatap, pegangan, ciuman, sampai tidur biologis. Itu kebutuhan memang. Tapi pelampiasannya sama. Silakan bisa nanti dipecahkan sama-sama dengan dikorelasikan, dihubungkan dengan artikel yang sudah kami bagikan. Insya Allah nanti bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama kandungan ayat Al-Isra ayat 92. Yang pertama larangan mendekati atau mengarah kepada zina. Yang kedua penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu perbuatan yang buruk. Yang ketiga menjelaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan. Yang kedua kandungan surat An-Nur ayat 2. Yang pertama perintah Allah SWT untuk mendera para pezina sebanyak 100 kali. Yang kedua dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah SWT. Yang ketiga pelaksanaan hukuman disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Terus itu yang ketiga ada faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya pergaulan bebas. Ada dua faktor. Yang pertama lingkungan sekitar. Yang kedua pengaruh teman sebaya. Yang keempat, dampak perilaku zina. Ada tiga. Yang pertama menghilangkan wibawa, yang kedua mengakibatkan kefakiran, dan yang ketiga mengurangi umur. Yang kelima, dampak perilaku zina di akhirat. Ada tiga juga. Yang pertama mendapat murka dari Allah SWT. Yang kedua hisab yang buruk atau banyak dosa. Dan yang ketiga siksaan di neraka. Yang terakhir adalah perilaku tentang pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas di dalam remaja itu telah merusak sama membunuh anak bangsa. Nah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor tadi yang dijelasin sini, yaitu faktor lingkungan sama teman saya. Jadi kalau faktor lingkungan tuh lingkungan yang lain juga ikut kayak kita kayak gitu, ada kegiatan malam kayak gitu. Terus teman saya yang di luar itu
6. Mas, kalau dosen zinanya mungkin kan kalau zina itu otomatis orangnya tahu kan ada waktu bapak namanya seorang yang dia emang nggak tahu bentuknya gitu loh, tapi kan kalau zina tuh kemungkinan tahu, jadi kalau zina ya tetap dosa. Mungkin sisaannya ya Allah, Ya bisa Allah. Allah yang bagus. Ya bisa tanya lebih. Kalau apa tobatnya beneran ya mungkin ya. Gitu guys. Oke, ada lagi guys yang ditanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk secara garis besar tadi sudah disampaikan masing-masing kelompok dengan luar biasa dan beri aplaus untuk semuanya. Ini ya sudah luar biasa mengikuti pelajaran hari ini. Silakan bisa kembali ke kelompok masing-masing. Pak Guru akan memberikan berbagai tes. Sudah selesai semua? Silakan ditaruh dan Pak Guru akan lanjut. Teman-teman semuanya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini kita coba sekian dan sangat luar biasa antusiasnya bahwasanya ketika kita mempelajari hal tentang pergaulan bebas atau pacaran ini ternyata lingkupnya luas dan sangat berbeda. Untuk itu semuanya jangan lupa tetap selalu belajar dan terus belajar. Ini adalah satu kunci untuk bisa meraih keberhasilan kita, kebahagiaan kita. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang masih belum hafal Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Nah, kami tunggu hafalannya di pekan berikutnya. Semoga semuanya saja hari ini dapat keberkahan dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kita.